Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jazilatul Maghfiratil Ula dari kelas PGM I3C dengan NIM 1860252232214. Di sini saya akan presentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Inovasi Pengembangan Kurikulum. Berikut pokok bahasan, yaitu 1. Program belajar jarak jauh, yang kedua MBS, yang ketiga pelajaran kontekstual, yang keempat esensi inovasi, yang kelima saluran komunikasi, yang keenam faktor waktu, yang ketujuh sistem sosial, yang kedelapan memiliki tujuan yang jelas, yang kesembilan relevan dengan kebutuhan, dan yang terakhir dilakukan secara sistematis. Poin yang pertama yaitu program belajar jarak jauh. Pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua yaitu MBS, manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Program ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan yang keempat ialah esensi inovasi. Esensi inovasi dalam pengembangan kurikulum adalah suatu proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, siswa, dan dunia kerja. Esensi atau inti dari inovasi dalam pengembangan kurikulum dapat mencakup beberapa aspek penting, antara lain 1. Relevansi dengan kebutuhan masyarakat. 2. Fleksibilitas. 3. Pembelajaran berbasis kompetensi. 4. Pendekatan berorientasi pada siswa. 5. Teknologi dan media. 6. Evaluasi dan pemantauan. 7. Keterlibatan stakeholder. Dan yang ke-8, ketepatan waktu. Yang kelima ialah saluran komunikasi. Dalam hal ini, saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka, sumber, dan penerima antara dua orang atau lebih, misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan secara langsung. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampaian pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah yang besar, yang dapat menembus batasan waktu dan ruang, misalnya radio, televisi, film, dan juga surat kabar. Yang keenam yaitu faktor waktu. Faktor waktu dalam inovasi pengembangan kurikulum mengacu pada pertimbangan terkait dengan jangka waktu atau jadwal yang terlibat dalam proses perubahan, perancangan, dan implementasi kurikulum baru. Yang ketujuh ialah sistem sosial. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma, dan nilai-nilai. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, atau subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe perubahan inovasi, dan konsekuensi inovasi.
Yang kedelapan yaitu memiliki tujuan yang jelas. Pada dasarnya, tujuan inovasi kurikulum adalah mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Secara garis besar, ruang lingkup inovasi kurikulum terdiri atas tujuan kurikulum, struktur kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Tujuan kurikulum bersumber dari setiap mata pelajaran dan susunan mata pelajaran itulah yang disebut struktur kurikulum. Dan pokok bahasan yang ke-9 ialah relevan dengan kebutuhan. Inovasi kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Karena pada hakikatnya, perkembangan kurikulum adalah kebutuhan masyarakat yang dilayani melalui kurikulum yang dikembangkan. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dalam lingkungan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, inovasi kurikulum harus mengacu kepada upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dan pokok bahasan yang terakhir ialah dilakukan secara sistematis. Inovasi pengembangan kurikulum yang dilakukan secara sistematis membantu memastikan bahwa perubahan dalam kurikulum dilakukan dengan rencana yang matang, berkelanjutan, dan berdasarkan data serta umpan balik yang terukur. Hal ini dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Terima kasih, itulah tadi pemaparan dari hasil PowerPoint saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.